Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya Ananda semua yang sedang belajar di rumah pada pagi hari ini? Semoga Ustazah berharap semoga kalian selalu mendapatkan perlindungan dari Allah. Semoga selalu diberi kesehatan serta Ananda semua dimudahkan dalam menerima pembelajaran-pembelajaran yang nantinya Ustazah akan berikan. Amin ya robbal alamin. Baiklah, pagi hari ini kembali bersama dengan Ustazah Herma. Kita akan belajar tema 1, hidup rukun, subtema 3, hidup rukun di sekolah. Pembelajaran 2 dan 3. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, mari sejenak kita menundukkan kepala, memohon kepada Allah semoga Allah memudahkan kita dalam menerima pembelajaran-pembelajaran sebentar nanti. Baiklah, marilah kita sama-sama melafazkan ta'awuz, basmalah dan doa sebelum belajar. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Baiklah Ananda semua, kira-kira pembelajaran kita pada pagi hari ini kira-kira tujuannya apa sih? Ya anak soleh dan soleha, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, dengan diberikan teks percakapan tentang hidup rukun, siswa dapat menemukan makna perintah yang terdapat dalam teks percakapan yang berkaitan dengan sikap hidup rukun. Kemudian yang kedua, dengan diberikan kumpulan benda konkret, siswa dapat melakukan pengurangan 2 bilangan dengan teknik menyimpan, dengan cara panjang dan cara pendek dengan tepat. Baiklah, ayo kita perhatikan ya. Udin dan teman-temannya selalu menjaga kerukunan. Contohnya, bersama-sama melakukan tugas piket kelas. Ya, Ananda semua bisa memperhatikan gambar yang Ustazah tampilkan. Kira-kira yang digambar ini apa yang sedang siswa-siswa lakukan? Di sini Ustazah perhatikan ada siswa yang sedang merapikan buku, ada siswa yang sedang mengepel, siswa yang sedang melap meja, dan ada siswa yang sedang menyapu. Mereka melakukan tugas secara bersama-sama. Baiklah, kita membaca sama-sama percakapan antara Udin, Siti, Edo, dan Beni. Bisa Ananda semua mengikuti Ustazah dan bisa Ananda semua bisa membaca yang ada di buku paket Ananda. Udin menjadi ketua kelas. Ia bertanggung jawab mengatur dan mengawasi kegiatan piket kelas. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Udin, teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Siti, siap Din, aku akan menyapu. Aku akan menghapus papan tulis sampai bersih, kata Edo. Beni, aku akan membereskan lemari buku. Terima kasih teman-teman, ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya, kata Udin. Apakah ada kalimat perintah pada percakapan di atas? Coba kita perhatikan sama-sama ya. Nah, di sini Ustazah sudah garis merah. Yang Ustazah garis merah itu merupakan salah satu contoh kalimat perintah. Namun sebelum kita lanjut, kira-kira apa sih pengertian dari kalimat perintah? Ya, kalimat perintah di sini adalah kalimat
yang dilakukan untuk memerintahkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, ingat, anak soleh dan soleha. Perintah di sini, diperintahkan di sini bukan untuk melakukan sesuatu hal keburukan, tapi yang dimaksud di sini adalah melakukan sesuatu dalam hal kebaikan, seperti contohnya dalam percakapan Udin, Siti dan teman-temannya. Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Berarti di sini Udin sebagai ketua kelas memerintahkan kepada teman-temannya untuk membersihkan kelas sesuai dengan pembagian tugas. Nah, ingat, pada kalimat perintah ini diakhiri dengan tanda seru. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang kalimat ajakan, di mana kalimat ajakan ini ditandai dengan kata ayo dan mari serta diakhiri dengan tanda seru pada akhir kalimat. Namun kalimat perintah di sini hanya ditandai dengan tanda seru di akhir kalimat. Nah, ini Ustazah akan memberikan satu contoh. Minumlah dengan memakai tangan kanan ya, Amar. Nah, arti kalimat perintahnya di sini bahwa Ustazah memerintahkan kepada Amar agar minum dengan memakai tangan kanan. Nah, bisa juga seperti ini. Makan dan minumlah kamu dalam keadaan duduk. Nah, di mana di sini ada hadisnya juga. Selain kalimat perintah, di sini juga ada hadis yang menyatakan bahwa makan dan minumlah kamu dalam keadaan duduk. Nah, berarti di sini Ustazah memerintahkan kepada anak soleh dan soleha agar ketika makan atau minum itu dalam keadaan duduk, bukan dalam keadaan berdiri ya. Ustazah masih lihat di kelas 1 kemarin, Ustazah masih temukan Ananda masih makan dalam keadaan jalan, dalam keadaan berdiri. Ustazah berharap semoga di kelas 2 ini Ananda bisa lebih baik lagi, bisa makan dan minum dalam keadaan duduk. Selanjutnya di sini ada bacaan lagi. Beni bertugas membereskan lemari kelas. Di lemari terdapat kotak kapur tulis. Mula-mula ada 242 kapur tulis. Kapur tersebut digunakan 38. Berarti pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pengurangan, baik itu cara panjang maupun cara pendek. Coba kita perhatikan kembali dulu. Kita menggunakan cara panjang. Cara panjang ya, 242. Ingat, angka pertama itu menunjukkan angka ratusan, berarti 200. Kemudian angka kedua menunjukkan puluhan, berarti 40. Dan angka ketiga menunjukkan satuan, berarti 2 satuan. Dikurangi 38. Nah, di sini hanya 2 angka, berarti 3 di sini sebagai puluhan, 30, dan 8 di sini sebagai satuan. Bagaimana cara menguranginya? Yang pertama, antara 2 dan 8. Penulisannya itu harus sejajar ya. Yang ratusan sejajar dengan ratusan, yang puluhan harus sejajar dengan puluhan, dan yang satuan harus sejajar dengan yang satuan. Misalnya di sini angka 2 dan 8 sama-sama menjadi satuan. 2 dikurangi 8, kira-kira bisa enggak 2 dikurangi 8? Tidak bisa. Tadi di tujuan tadi Ustazah sudah sampaikan dengan cara menyimpan dan meminjam. Berarti kita pinjam 1 di angka 4 menjadi 12. 12 dikurang 8 hasilnya itu 4. Tadi di angka 4 di sini sudah dipinjam 1 puluhan dalam hal ini ya, menjadi 3. Berarti sisanya itu tinggal 3, dalam hal ini 3 puluhan. 30 dikurangi dengan 30 hasilnya 0 ya. Hasilnya 0. Jadi untuk angka satuan dan puluhan sudah selesai.
Sedangkan sekarang kita beralih kepada angka ratusan. Ratusan di sini di bawahnya tidak ada pengurangnya. Berarti kembali tetap 200. Nah, di sini sudah dijabarkan 200 ditambah 0 ditambah 4. Berarti di sini 200 tambah 0 tetap ya 200. Kemudian ditambah 4 hasilnya adalah 204. Kemudian untuk cara pendek 242 dikurangi 38. Ingat ya, harus sejajar. 242 dengan 38. Angka satuan dengan angka puluhan di sini kedua-duanya harus sejajar. 2. Nah, kita meminjam 1. Berarti di sini 4 di sini dinyatakan 40. Kalau dipinjam 1 menjadi 1 puluhan. Nah, 1 puluhan ditambah 2 menjadi 12. 12 dikurang 8 sisa 4. Kemudian di sini kan tadi sudah dipinjam 1 menjadi sisanya itu tinggal 3. 3 di sini menjadi 3 puluhan. 3 dikurang 3 sama dengan tetap 0 ya. Kemudian 2 tidak ada pengurangnya, tetap turun 2. Menjadi hasilnya adalah 204. Baiklah, selanjutnya Ustazah kasih contoh lagi. 295 dikurangi 169. Di sini sama-sama ada angka ratusan dan semuanya memiliki angka ratusan, angka puluhan dan angka satuan. Cara panjang 295. Nah, di sini 202 di sini sebagai 200-an. Nah, 9 di sini sebagai 90-an menjadi 90 dan 5 di sini sebagai satuan. Kemudian pengurangnya 169. 1 di sini sebagai ratusan 100, 6 di sini sebagai puluhan 60 dan 9 di sini sebagai satuan. 9 di sini sebagai satuan. Baiklah, yang pertama kita kurangi adalah sebelah kanan. 15 dikurang 9. 15 kurang 9 itu bisa enggak ya? Kita pinjam di angka puluhan. Kita pinjam 1 menjadi 1 puluhan ya. 1 puluhan ditambah dengan 5 menjadi 15. 15 dikurang 9 itu hasilnya 6. Bisa Ananda semua mencakar di buku tulis Ananda ya. Kemudian di sini yang 90 tadi sudah diambil 1 puluhan, sisa 8 puluhan. Berarti di sini adalah 80. 80 dikurang 60 atau untuk singkatnya 0 dikurang 0 turun 0 tetap 0. Sisa 8. 8 dikurang 6 sisa 2. Menjadi di sini hasilnya setelah digabungkan adalah 20. Kemudian di angka ratusan 0 dikurang 0 0. 0 dikurang 0 0. 2 dikurang 1 berarti tinggal 1. Berarti 100. 100 ditambah 20 ditambah 6. Hasilnya adalah 126. Ini adalah salah satu cara panjang. Kemudian bagaimana cara pendeknya? Cara pendeknya seperti halnya yang tadi. 295 dikurangi 169. Ingat, yang dikurangi pertama adalah bilangan satuan. Satuannya di sini adalah 5 dan 9. 5 dikurangi 9 tidak bisa. Kita pinjam di angka 9 sebagai puluhan ya. Kita pinjam 1 puluhan ditambah 5 menjadi 15. 15 dikurang 9 tinggal 6. Kemudian di sini 9 dikurang 6 tadi sudah diminta, sudah dipinjam 1 puluhannya menjadi tinggal 8 puluhan. Nah, berarti 8 di sini dikurangi 6. Sisa berapa ya? 8 dikurang 6. Nah, bisa anak soleh dan soleha menghitungnya dengan menggunakan jari atau dengan menggunakan cakaran di buku tulisnya. 8 dikurang 6 sisa tinggalnya menjadi 2. Kemudian 2 dikurang 1 hasilnya adalah 1. Hasilnya adalah 129. Nah, baiklah. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini terkait kalimat perintah dan pengurangan dengan cara panjang dan cara pendek. Untuk tugas Ananda nanti Ustazah bagikan dalam bentuk
file Microsoft Word dan dikerjakan nanti di buku tulis. Kemudian Ananda semua kumpulnya pada hari Jumat setelah Lebaran ya, anak soleh dan soleha. Berhubung Jumat minggu ini itu adalah hari raya Idul Adha. Baiklah, marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.